warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto, calon guru penggerak angkatan 9 di SD Negeri Utan Kayu Selatan 11 pagi. Pada pagi hari ini saya bersama dengan rekan guru saya yang bernama Ibu Novia Rarasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sudah lebih baik dari yang kemarin. Baik, terima kasih atas kesempatan, atas waktunya sudah bersedia untuk membersamai saya pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait supervisi akademik yang akan saya lakukan pada hari ini terkait tugas calon guru penggerak yang sedang saya ikuti, Bu. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik, terkait supervisi akademik tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu tahapan praobservasi yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua yaitu observasi langsung di kelas ketika guru mengajar. Saya akan hadir di kelas Ibu pada saat Ibu mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi, bagaimana nanti tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu selanjutnya. Baik, tujuan melakukan praobservasi adalah saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam pelaksanaan observasi nanti. Kemudian tujuan pembelajaran Ibu pada saat observasi nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu kira-kira yang sudah Ibu siapkan tujuan pembelajaran Ibu pada saat observasi nanti. Ada 3, Pak. Yang pertama dalam penyajian video tentang gotong royong, di mana peserta didik saya mengajarkan untuk tahu arti dan manfaat dari gotong royong. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya video tersebut, peserta didik bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Terakhir juga penerapan dari sikap gotong royong tersebut, Pak. Baik, tadi tujuan pembelajarannya sudah cukup baik ya, yaitu tentang bergotong royong. Berarti ini materinya PKN ya, Bu? Keluarga negara. Baik. Tadi sudah cukup bagus. Yang pertama siswa disiapkan dulu, ditampilkan dulu tentang gotong royong itu apa. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penerapannya nanti. Baik, selanjutnya tadi sudah disampaikan terkait tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini? Saya menggunakan model metode pembelajaran yang saya gunakan itu yaitu project based learning, di mana nanti siswa akan membuat kemoceng dari plastik, bahan plastik. Dan di dalam situ juga saya sudah memecah peserta didik yang dimana bisa auditori, terus kinestetik, terus satu lagi visual. Baik, berarti di sini Ibu menggunakan metode project based learning. Tentunya nanti setelah pembelajaran pasti ada produk yang dihasilkan ya, Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kira-kira tadi dari tujuan kemudian area pengembangan sudah, kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu apa, Bu? Yang pertama saya membuat teori ajar berdasarkan diferensiasi dari ada kompetensi sosial emosionalnya. Yang kedua saya sudah membuat LKPD, Pak. LKPD individu, selain ada LKPD kelompok kita tadi membuat coaching, ada juga yang membuat jadi saya kayak kelas itu dia menjawab perbedaan 2 gambar. Yang pertama ada gambar yang bersama-sama bergotong royong, Pak. Yang kedua ada gambar yang sendiri dia mengerjakan tugas sendiri. Terus yang terakhir itu adalah refleksi. Tadi Ibu akan strateginya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Baik, tentunya untuk berdiferensiasi berarti Ibu sudah menyiapkan siswa-siswinya
dalam kelompok ya Bu ya. Sudah berarti Ibu sudah menyiapkan siswa-siswinya dalam berbagai gaya belajar. Itu melalui apa Bu prosesnya Bu? Kita sebelumnya melakukan asesmen diagnostik dulu Pak. Jadi saya kasih soal berupa 5 soal. Ya. Kan ketahuan ini siapa yang bisa mengerjakan semua, berarti dia tandanya ke audiovisual. Nah kalau misalkan yang tidak bisa, paling saya nanti akan saya arahkan ke playing Pak. Kinestetik itu berupa playing, di mana nanti anak tersebut akan menirukan gotong royong di sekolah, misalkan kayak menyapu kelas, mengepel kelas, membuang sampah. Berarti Ibu melakukan asesmen diagnostik di awal ya Bu ya, Betul. sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ya, ini. betul. Baik, itu tadi. Kemudian kira-kira media apa yang sudah Ibu siapkan dalam menunjang proses pembelajaran nanti Bu? Media yang sudah saya gunakan, yang saya akan gunakan Ya, yang akan digunakan. itu adalah audiovisual. Audiovisual. Kemudian selain audiovisual apa lagi? Mungkin itu tadi bahannya kayak plastik, berkembangnya, tali lapisan, gunting, lem, Baik, mungkin saya rasa itu terlihat sangat menarik ya Bu ya. Terdengar sudah sangat menarik. Mudah-mudahan nanti ketika di kelas anak-anak antusias dan Ibu dapat menerapkan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tujuannya tercapai sesuai yang Ibu harapkan. Kemudian selanjutnya, kira-kira pelaksanaannya kapan ya Bu? Waktu pelaksanaannya? Pelaksanaannya di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 jam 7.30 sampai 8. Baik, insya Allah nanti saya akan hadir di kelas Ibu untuk membersamai Ibu dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti. Oke, selanjutnya tadi kita sudah berbincang-bincang tentang praobservasi ini. Kira-kira dalam percakapan tadi, dalam obrolan tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Yang barusan yang saya dengar ya, maksudnya obrolan kita barusan gitu. Jadi saya ingin menambah pengetahuan saya tentang karakteristik peserta didik seperti apa, terus bagaimana asesmen peserta didik kan pasti otomatis beda-beda, ada yang motorik, terus ada yang kinestetik, ada yang audiovisual seperti itu Pak. Jadi nggak semua anak tuh bisa meratakan, misalkan harus bisa kinestetik semua. Oh, seperti itu. Berarti percakapan hari ini Ibu sudah mendapatkan hal-hal yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian mudah-mudahan harapan kita semua dapat tercapai dengan baik dan Ibu dapat dilancarkan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran serta siswa dapat mengerti materi yang Ibu sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tahapan observasi di kelas nanti. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Kegiatan yang dilakukan bersama dua orang atau lebih disebut kerjasama. Kerjasama disebut juga gotong royong. Gotong royong adalah budaya Indonesia. Gotong royong sudah ada sejak dulu. Oke, pastinya sudah ada gambaran ya. Pastinya anak-anak sudah pernah melakukan kerjasama atau gotong royong di rumah ya. Oke, sekarang Bu Niken akan memberikan contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Gotong royong di rumah dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga berbagi tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan adil. Oke, misalnya kalian bekerja sama dengan kakak, kemudian membantu ibu, ayah membersihkan rumah. Itu juga termasuk gotong royong ya. Kemudian kegiatan memasak di rumah, misalnya kalian membantu ibu, kemudian ayah juga ikut membantu. Jadi gotong royong itu menciptakan keakraban. Pekerjaan berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaan pun lebih terasa cepat diselesaikan. Jadi pastinya kalian juga membantu ibu ya atau ayah di rumah. Contoh berikutnya, semua anggota keluarga bekerja penuh tanggung jawab. Gotong royong melatih kebersamaan. Seperti tadi ya, membersihkan rumah, saling membantu ya satu dengan yang lainnya. Misalnya membantu ibu, ayah, menyapu, kemudian kakak mengepel lantai, dan sebagainya. Jadi kalian harus saling itu ya, gotong royong ya kalau di rumah ya. Oke anak-anak, pastinya sudah ada gambaran ya. Dan lebih paham mengenai materi tentang gotong royong di lingkungan rumah. Oke, sekarang saatnya latihan soal ya. Tetap semangat. Anak-anak sebelum menjawab soal, coba baca dulu ya teks berikut ini ya. Hari libur selalu seru di rumah Rio. Pagi itu ayah mengajak Rio melukis. Ayah mengajak Rio ke halaman. Ternyata yang dimaksud ayah melukis adalah mengecat pagar. Rio tertawa menyadari kecerdikan ayah. Rio dan ayah bekerja dengan gembira. Pekerjaan yang dilakukan bersama menjadi lebih cepat selesai. Ibu melihatnya beberapa saat kemudian. Ibu pun berseru, "Wow, bagus sekali lukisannya." Rio, ayah, dan ibu tertawa bersama. Ada yang bisa bantu ibu kelompok visual untuk menjelaskan apa teks bacaan di depan. Ayo, di tangan. Oke, Alifa, apa? Ini dari teks bacaan di atas. Langsung. Royong di rumah. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, rumah menjadi bersih dan rapi. Yang ketiga, meningkatkan persatuan. Apa sih maksudnya meningkatkan persatuan, Bu? Jadi tidak ada kesalahpahaman. Contoh, ada adik kakak nih. Kakak sedang mengerjakan menyapu halaman. Nah, adiknya ngapa-ngapain nih? Ketika disuruh sama ibunya, adik tolong mengepel. Dia marah. Itu bukan namanya persatuan. Nah, kalau diperintahkan oleh orang tua kalian harus dilakukan.
auditori. Yang kelompok visual itu Ibu jelaskan. Perhatikan. Di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri sudah apa mereka? Sedang bergotong royong membersihkan rumah. Nah, yang di sebelah mana? Dia hanya seorang diri dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, jadi tanggung jawab yang diminta peserta didik diminta untuk mengamati dua gambar di bawah ini. Ada dua ya, gambar 1 dan gambar 2. Nah, nomor 2, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan gambar di bawah ini. Jadi kalian tuliskan gambar yang pertama untuk apa dan yang kedua untuk apa. Ya, tulis di kolom yang kosong. Yang ketiga, nanti kalian presentasikan di depan. Yang kalian jawab itu satu orang perwakilan kelompok. Oke? Oke. Nah, paham ya? Kelompok visual ya? Oke. Namanya. Oke. Yang kedua, kelompok auditori. Perhatikan. Ada 4 buah gambar. Ini yang pertama gambar apa? Satu dan oke. Yang kedua, rel dan ember. Yang ketiga, ya nyiram untuk tanaman. Yang terakhir, C. Nah, kalian tuliskan fungsi masing-masing alat ini. Contoh gambar pertama, ini adalah sapu dan pengki. Di mana fungsinya untuk apa? Untuk menyapu dan mengerok kotoran. Yang kedua, ketiga, dan keempat kalian kerjakan berkelompok. Oke? Paham? Bisa? Bisa. Oke. Nah, yang kelompok kinestetik. Ibu minta untuk membuat apa? Memodel dari tali rakuya. Tolong dikeluarin bahwa kita presentasi berkelompok. Dan seperti biasa, ibu akan explaining lagi nih untuk kalian biar semangat. Kita akan menentukan presentasi dua kelompok perwakilan dari kelas kita ya. Yang pertama, kelompok visual. Silakan siapa yang mau maju? Salah satu anak kelompok visual. Abi, ayo Bi, maju Bi.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada hilaf atau perbuatan ibu yang menurut kalian tidak baik, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa mimpin doa atau kita bareng-bareng aja? Akan doa dan mengapai kita, takkan tetapi burung yang terbang, takkan berdebar ikan terbang. Duduk yang rapi siap berdoa, tangan diputar, gulung tangan digulung, hujan melimpah dari atas kanan, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, tidak menjadi dua. Membuat jembatan panjang, dua dari kanan, dua dari kiri, tidak menjadi empat. Membuat kamera cepet, tiga dari kanan, tiga dari kiri, tidak menjadi enam. Membuat menara tinggi, empat dari kanan, empat dari kiri, tidak menjadi delapan. Membuat telinga pendek, lima dari kanan, lima dari kiri, tidak menjadi sepuluh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmadi Sugianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Utan Kayu Selatan 11 pagi, Kota Jakarta Timur. Hari ini saya bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Sirna Wahida MPD dari SMA Negeri 31 Jakarta, dan Ibu Novia Larasati SPD dari SD Negeri Utan Kayu Selatan 11 pagi. Beliau mengajar kelas 1. Baiklah, hari ini seperti yang sudah saya laksanakan sebelumnya, yaitu tujuan saya membuat kegiatan hari ini yaitu ingin melakukan coaching supervisi akademik. Sebelumnya saya sudah melakukan praobservasi bersama Ibu Novi, dan selanjutnya saya melakukan observasi kelas. Kemudian hari ini saya akan melakukan pasca observasi kelas. Baiklah, sebelumnya apa kabar Bu Novi? Baik, sebelumnya saya sudah tadi menyampaikan maksud tujuan saya. Mungkin tujuan saya melakukan coaching supervisi akademik ini bukan untuk menggurui Ibu, tapi ingin menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu, kemudian dalam meningkatkan pembelajaran di kelas, kemudian juga memberikan rangsangan bagaimana pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik dari sebelumnya atau bisa lebih ditingkatkan. Baiklah, sebelumnya saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Novi. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Alhamdulillah, setelah melakukan observasi kelas, terus ke pembelajaran kelas, saya merasa senang sekali karena peserta didik di dalam kelas saya itu sangat antusias atau happy dalam materi pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini.
Oke, tadi Ibu merasa senang ya. Kemudian Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas sebelumnya. Kira-kira yang Ibu terapkan atau Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat sebelumnya? Apakah atau adakah yang berbeda atau ada yang masih kurang? Bagaimana, Bu? Alhamdulillah sudah sesuai, memang hanya sedikit revisi tentang kompetensi sosial emosionalnya. Itu yang perlu saya kembangkan tadi. Kemudian untuk pembelajarannya yang sudah dilakukan, kira-kira Ibu merasa puas atau belum? Kemudian jika merasa puas, berapa nilainya untuk nilai kepuasannya? Alhamdulillah sudah puas, tapi belum sangat puas ya, maksudnya masih puas. Skaalanya di rating 8 dari per 10. 8/10. Oke, kira-kira mengapa Ibu memposisikan diri pada nilai 8 tersebut, di posisi 8 tersebut? Kira-kira? Karena saya sangat percaya diri ya, peserta didik itu dapat mempraktekkan apa sih gotong royong itu ya, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Oh iya, materinya gotong royong ya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, tadi sudah sudah tentang ya skala. Kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa nilainya 8 nih dari anak-anak. Terus posisi Ibu tadi sangat percaya diri karena anaknya bisa mempraktekkan, selain memahami juga mempraktekkan. Itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Apa saja tujuan pembelajarannya sebelumnya? Jadi saya menyajikan video pembelajaran tentang gotong royong di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Terus peserta didik itu mampu membedakan arti dan manfaat dari gotong royong. Terus sama bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya itu dari di rumah, sekolah, masyarakat. Baik, kemudian pastilah dalam pembelajaran itu Ibu menemukan beberapa masalah atau hambatan. Kira-kira hambatan apa yang Ibu Hambatannya itu dari ini Pak, keterampilan sosialnya, karena dengan saya kan di kelas 1 ya, jadi anak-anak itu Pak jadi masih belum bisa beradaptasi antara satu sama lainnya gitu, masih ya itu beradaptasi, misalkan karena bicara sendiri tiba-tiba seperti itu. Oh, jadi intinya anak-anak itu kompetensi sosial emosionalnya belum muncul gitu ya, Bu ya. Jadi masih masih cuek antar teman gitu. Masih tidak ada rasa peduli gitu Pak. Oh, itu tadi hambatan yang Ibu dapatkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kira-kira tadi kan Ibu sudah menceritakan tentang percaya diri, kelebihannya. Kemudian hambatannya yaitu kurang kompetensi sosial emosionalnya, anak-anak masih cuek, masih belum masih belum peduli terhadap sama. Kemudian selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Novi lakukan untuk mengatasi hambatan yang tadi sudah Ibu jelaskan? Mungkin lebih ke tanya jawab ya, sesi tanya jawab itu banyak, breaking juga. Yang sudah saya lihat di pembelajaran di awal sudah ada ice breaking, kemudian di tengah-tengah juga sudah ada ice breaking. Apa tuh ice breakingnya itu? Aram samsam atau apa? Iya, itu anak juga sudah lumayan cukup antusias ya. Kemudian tadi yang akan Ibu yang akan Ibu perbaiki dengan cara melatihnya. Iya, untuk mengatasi hambatannya. Oke. Mungkin dilakukan banyak latihan tanya jawab sepertinya. Jadi misalkan antar teman aja, antar teman jawabnya apa sih artinya gotong royong gitu. Iya. Apa sih manfaatnya gotong royong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oh iya. Kemudian sudah semua mungkin terus pembelajaran yang Ibu lakukan ingin terapkan kemarin itu tentang diferensiasi. Mungkin yang sudah saya lihat diferensiasinya sudah muncul. Lalu untuk kedepannya kira-kira apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran? Yang saya mau kembangkan di sini mungkin
visual, jadi saya tuh nggak mau misalnya siswa masuk si A itu nggak bisa nih visual, tapi ternyata dia ke kinestetik, jadi saya masukkan ke kelompok kinestetik seperti itu. Nah sebelum mengelompokkan itu saya mengadakan asesmen diagnostik dulu di awal. Nah setelah sudah tahu, jadi saya nggak mau nih membatasi ruang geraknya siswa gitu. Jadi kalau yang kinestetik ya kinestetik, yang auditory sampai yang visual visual. Oh jadi ibu di sini diferensiasinya ingin lebih dipertajam lagi, ingin lebih dikembangkan lagi. Baik tadi yang ingin dikembangkan berarti yang pertama yang masih kurang itu tentang kompetensi sosial emosionalnya dan diferensiasinya mungkin bisa ibu ajarkan lagi. Kira-kira kapan waktunya Bu ingin untuk menerapkan itu? Saya akan melaksanakan itu jadi Seminggu 2 kali. Jadi sebulan itu 8 kali yang tadi. Iya. Kemampuan sejam. 1 jam, 1 jam pelajaran. Ya, berarti tadi ibu sudah menemukan permasalahannya, kemudian ingin ibu perbaiki, ingin ibu tingkatkan kembali dari keterampilan sosial emosionalnya dan diferensiasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan atau ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya ibu menjadi lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dalam proses pembelajarannya. Kemarin sudah cukup baik, tapi mudah-mudahan ibu dapat menggali kembali, dapat meningkatkan kembali potensi yang ada di dalam diri ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.